Oke, baiklah di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kewarganegaraan berupa Citi Project. Lanjut. Di sini anggotanya yang pertama ada Patwan Saputra, kemudian Indri Nurlianti, Sadinda Madjan Putri, Dio Rizky Pratama, Catra Maulana, Andini Kumala Dewi, Mulfi Haswi Artaf, dan Jelesti Saulina Silitonga. Next. Nah, topik yang kami ambil yaitu tindakan yang tidak adil atau bisa dibilang juga dengan korupsi. Yang pertama itu ya kasus korupsi PT Timah capai Rp 271 triliun. Kita bisa melihat kasus ini pernah booming pada sekitar beberapa bulan yang lalu. Next. Nah, korupsi merupakan tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam pemerintahan atau sektor swasta untuk keuntungan pribadi. Ini biasanya berupa penggelapan dana, suap, nepotisme, atau bentuk-bentuk lain dari penyalahgunaan kepercayaan publik. Korupsi ini juga merugikan masyarakat secara luas karena menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan pada institusi, dan menghambat pembangunan sosial. Next. Nah, korupsi itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan ekonomi, budaya korupsi, lemahnya tata kelola, dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Next. Nah, definisi korupsi menurut perspektif hukum dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dana jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Next. Nah, kebijakan alternatif yang dapat diambil yaitu yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Di sini tujuannya untuk melihat kemana dana itu disalurkan. Kemudian penguatan hukum dan penegakan hukum. Dengan membaca poin ini kita tentunya tertuju pada ketegasan dari pihak yang berwenang untuk menghukum orang-orang yang korupsi. Kemudian pendidikan dan kesadaran masyarakat. Di sini juga kembali lagi kepada pendidikan kita di Indonesia, bagaimana di situ juga kita diajarkan tidak bolehnya atau tindakan korupsi ini dilakukan. Kemudian ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini digunakan untuk memilah informasi dan mengambil ilmu dari berbagai sumber yang bermanfaat. Contohnya seperti tindakan korupsi itu tidak boleh dilakukan. Kemudian ada stimulasi ekonomi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan gaji dan kesejahteraan pegawai. Next. Nah, di sini ada tabel kinerja, deskripsi kegiatan, yaitu yang pertama menentukan masalah untuk digaji, itu pada 22 April 2024. Kemudian mengidentifikasi masalah itu pekan 13 pada tanggal 23 April 2024, mengumpulkan data dan informasi itu 23 April 2024. Kemudian ada melakukan wawancara. Terus ada data yang dapat didapatkan, pembuatan PPT dan presentasi. Next. Nah, hasil wawancara tersebut terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah menyaksikan kasus korupsi? Yang kedua, apakah hukuman di Indonesia sudah layak untuk mengatasi kasus korupsi? Dan yang ketiga, kalau belum, hukuman apa yang pantas menurut Anda? Di situ bisa dilihat sumber narasumbernya ada sekitar 15 orang. Lanjut. Next. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dalam pengerjaan mini project ini, yang pertama yaitu dari mini project yang telah dilakukan dengan mewawancara 15 narasumber untuk mendapatkan jawaban bahwasannya narasumber pernah melihat kasus korupsi di berita televisi maupun media sosial, dan harapan mereka supaya hukuman di Indonesia layak untuk menangani kasus korupsi seperti tindakan perampasan harta untuk pelaku dan memberikan hukuman yang setara dengan tindakan korupsi yang dilakukan. Next. Nah, mungkin itu saja presentasi dari hasil Citi Project kami. Saya ucapkan terima kasih.